Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini teman-teman? Semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan, keselamatan, kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini, izinkanlah saya untuk memaparkan mengenai koneksi antar materi modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi. Sebelumnya, izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Trio Agung Pamungkas, berasal dari SD Negeri 2 Ancaran, Kecamatan Kuningan, Jawa Barat. Di sini saya adalah seorang calon guru penggerak angkatan ke-8. Untuk modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi, di sini ada soal pemantiknya, yaitu apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi dan bagaimana hal ini dapat dilakukan di kelas. Pembelajaran berdiferensiasi sendiri adalah usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar murid, di antaranya melalui diferensiasi konten dan diferensiasi proses. Kita sadar bahwa murid memiliki gaya belajar yang unik dan khas. Oleh karena itu, di sini seorang guru harus bisa menyesuaikan gaya belajarnya, baik itu dari kontennya, seperti anak yang atau murid yang bisa belajar dengan kinestetik, visual, audiovisual, dan lain sebagainya, serta proses dalam pelaksanaan pembelajaran itu sendiri. Selanjutnya, dalam penerapan pembelajaran di kelas, yaitu di mana guru harus memahami tujuan dari pembelajaran, mengetahui dan merespon kebutuhan belajar murid dengan melakukan asesmen diagnosis meliputi kesiapan belajar, minat, dan profil belajar murid. Menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar. Melakukan manajemen kelas yang efektif dengan menerapkan strategi diferensiasi, baik itu dari konten, proses, dan produk dalam pembelajaran. Dan yang kelima adalah melakukan penilaian berkelanjutan atau berjenjang. Soal pemantik berikutnya. Jelaskan bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal. Kebutuhan belajar murid di sini ada 3, yaitu kesiapan belajar murid, minat murid, dan profil belajar murid. Untuk lebih jelasnya, coba perhatikan ya teman-teman. Nah, kesiapan belajar murid, yaitu kapasitas untuk mempelajari materi, konsep, atau keterampilan baru di mana guru harus melakukan asesmen diagnosis, mempertimbangkan kesiapan dan membawa keluar dari zona nyaman. Terkadang murid itu hanya menyukai tentang materi-materi tertentu, hanya berada di zona nyaman. Di sini seorang guru harus mampu membawa murid tersebut keluar dari apa yang dikuasainya. Lalu minat murid. Minat murid merupakan keadaan mental yang menghasilkan respon yang terarah kepada situasi tertentu yang dapat memberikan kepuasan tersendiri. Minat murid bisa muncul dengan beberapa cara, yaitu secara situasional dan secara individu. Maksud secara situasional adalah minat itu muncul karena keadaan, karena tuntutan secara eksternal dari luar, misalkan diinginkan oleh guru, coba kerjakan, coba lakukan, lalu muncullah minat dari seorang murid. Berbeda dengan secara individual, kalau individual munculnya secara internal dari keinginan murid itu sendiri. Selanjutnya adalah profil belajar murid. Profil belajar murid adalah gaya belajar yang dapat mendukung pembelajaran. Hal ini dapat dipengaruhi oleh lingkungan, budaya, dan kecerdasan dari murid itu sendiri. Lalu, kebutuhan belajar murid dapat diidentifikasi berdasarkan cara-cara berikut ini. Yang pertama, mengamati perilaku murid-murid, mereview dan melakukan refleksi, mencari informasi dari guru-guru sebelumnya,
membaca rapot murid di kelas sebelumnya, dan menggunakan berbagai penilaian formatis dan diagnosis. Adapun strategi mengidentifikasi pembelajaran. Di sini adanya diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Diferensiasi konten yaitu berkaitan dengan apa yang akan diajarkan kepada murid seperti materi, konsep, dan keterampilan yang dipelajari dengan pertimbangan dari pemetaan kebutuhan kesiapan, minat, dan profil belajar murid. Di sini tadi sudah dijelaskan bahwa diferensiasi konten adalah media, bisa perlengkapan yang dibutuhkan dalam menunjang suatu pembelajaran. Jadi dalam kontennya sendiri itu banyak sekali. Jadi misalkan ada yang secara real, ada yang konkret gitu ya bendanya, ada yang abstrak, tergantung dari kebutuhan akan anak didik kita atau kebutuhan murid. Diferensiasi proses yaitu bagaimana murid akan memahami materi agar bisa dipahami dengan cara membedakan proses yang dilaksanakan murid. Dalam hal ini, guru perlu memvariasikan proses belajar yang beragam sesuai dengan kebutuhan muridnya. Dalam diferensiasi proses itu disesuaikan dengan gaya belajar. Ada murid yang lebih condong pada kinestetik, ada yang audiovisual, ada yang ke visualnya. Oleh karena itu, di sini seorang guru harus bisa memahami terhadap kebutuhan murid itu. Bagaimana mereka tentang gaya belajarnya yang menurut mereka itu bisa dipahami oleh mereka sendiri, bukan menurut oleh guru. Seperti itu. Selanjutnya adalah diferensiasi produk. Produk sendiri adalah hasil unjuk kerja yang telah dibuat oleh murid yang ada wujudnya, sesuai dengan konten yang telah dipelajari dan proses yang telah dilaksanakan. Produk sendiri banyak sekali dan beragam. Misalkan bisa berupa cerita, narasi, atau benda-benda konkret. Yang penting itu ada ada hasilnya setelah melaksanakan suatu pembelajaran. Lalu pertanyaan pemantik berikutnya. Jelaskan pula bagaimana Anda melihat kaitan antara materi dalam modul ini dengan modul lain di program pendidikan guru penggerak. Sampai saat ini, saya sudah mempelajari 5 modul. Yang pertama adalah filosofi Ki Hajar Dewantara, lalu ada nilai dan peran guru penggerak, visi guru penggerak, budaya positif, dan yang sekarang adalah pembelajaran berdiferensiasi. Yang mana tujuannya adalah untuk berpihak kepada murid. Nah, bagaimana pembelajaran berdiferensiasi itu adanya keterkaitan dengan keempat modul yang telah dipelajari sebelumnya. Modul 2.1 keterkaitannya dengan modul 1.1 mengenai filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, maka guru harus berusaha memahami, memenuhi kebutuhan belajar murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara, yang tentu tujuannya adalah untuk mencapai keselamatan dan kesejahteraan yang setinggi-tingginya. Di sini tugas guru adalah menuntun siswa, bukannya menuntut dalam proses pembelajaran. Oleh karena itu, dalam hal ini guru harus bisa memahami kebutuhan belajar dari siswa. Adapun keterkaitan dengan nilai dan peran guru penggerak pada modul 1.2, yaitu dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru harus berpihak kepada murid dengan menanamkan nilai dan peran sebagai seorang guru penggerak untuk menciptakan pembelajaran yang berdiferensiasi agar dapat memenuhi kebutuhan murid. Dengan demikian, seorang guru penggerak dapat mewujudkan pemimpinan murid dengan menuntun murid merdeka belajar. Di sini kita sudah tahu bahwa nilai dan peran dari guru penggerak. Salah satu perannya yaitu adalah mewujudkan kepemimpinan bagi murid.
Adapun nilai-nilainya yaitu pembelajaran yang berpihak kepada murid, lalu ada inovatif, reflektif, kreatif, lalu gotong berkebinekaan global, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah pada modul 1.3 tentang visi guru penggerak, di mana pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak kepada murid, yaitu dengan menggunakan tahapan-tahapan dari prakarsa Bagja. Bagja. Selanjutnya, keterkaitannya dengan modul 1.4 tentang budaya positif. Dalam melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi antara guru dan murid, maka harus ada yang namanya kesepakatan kelas yang disepakati bersama agar dalam melaksanakan proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik sesuai dengan nilai-nilai budaya positif. Dan guru harus memposisikan diri sebagai seorang manajer, atau posisi kontrolnya itu adalah posisi kontrol manajer. Di sini guru bertindak bukan sebagai subjek, tapi guru itu adalah sebagai fasilitator bagi murid. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.